Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya bagaimana kalau bahas mengenai tahlilan. Kita bahas. Sebetulnya tahlilan ini sudah sering dibahas, dalil-dalilnya sudah sering disampaikan. Namun orang-orang yang tentang tahlilan ini sering mengulang-ulang dalil yang sebetulnya sudah terbantahkan. Maka di sini kita akan bahas sekelumit saja mengenai dalil-dalil tahlilan. Tahlilan ini dipermasalahkan dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek tahlilannya itu sendiri. Karena amalan tahlilan itu sendiri amalan bid'ah. Itu satu. Aspek yang kedua min amrin akhor. Nah itu nanti juga akan kita bahas. Yang pertama mengenai tahlilannya itu sendiri. Lagi-lagi orang-orang yang nggak suka dengan tahlilan bantah menggunakan hadis kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis ini sebetulnya hadis yang sudah basi dalam tanda kutip ya. Basi dalam arti basi ketika digunakan untuk menyerang orang-orang yang tahlilan, maulid Nabi dan lain-lain. Kullu bid'atin dhalalah ini kalau misalnya kita baca syarah Muslim saja milik Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau di situ mengatakan bid'ah itu tidak selalu buruk, tidak selalu haram. Bid'ah itu hukumnya ada 5. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim. Karena kul dalam lafadz bid'ah kata Imam An-Nawawi ditakhsis oleh hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Sehingga kata-kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu pasti sesat, tidak berlaku umum lagi. Sehingga tidak berlaku lagi hadis ini kalau misalnya digunakan untuk menganggap semua bid'ah itu sesat. Tidak begitu cara memahaminya. Di antara buktinya adalah pernah ada seorang sahabat sholat di belakang Nabi. Kemudian ketika i'tidal, sahabat tadi membaca satu zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Beliau membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ringkas cerita, setelah salam Nabi tanya, siapa tadi yang baca zikir baru yang tidak pernah saya ajarkan tadi? Maka sahabat tadi ngaku, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, saya melihat ada puluhan malaikat rebutan untuk nyatet pahala zikirmu tadi. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasanya tidak semua bid'ah, tidak semua yang tidak diajarkan oleh Nabi itu buruk. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, loh itu kan terjadi di zaman Nabi dan sudah diiyakan oleh Nabi, sehingga ini berubah menjadi sunnah takririyah. Lah kalau tahlilan itu kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Nabi, maka ini tidak bisa disebut sunnah takririyah, ini bid'ah. Nah, maka kami jawab, para ulama memahaminya seperti itu. Nah kalau kita melihat tahlilan, isi dari tahlilan itu apa? Tahlilan itu isinya adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi. Zikir, istighfar untuk mayit, doa untuk mayit, membaca Quran untuk mayit, sedekah untuk mayit, ini semua diajarkan oleh Nabi. Hanya saja para ulama membuat amalan-amalan tadi dikumpulkan menjadi satu, kemudian amalkan secara bersama-sama. Lah cara mengamalkan amalan Nabi yang seperti ini tidak masalah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwa milik beliau pernah ditanya, wa su'ila an rajulin yungkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'atun wa jahrukum fi dzikri bid'atun wa hum yaftatihuna bil Qur'an wa yakhtatimun thumma yad'una lil muslimina al ahya'i wal amwat wa yajma'una at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal hauqalah yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajaba al ijtima'u li dzikrillahi wa istima'i kitabih wa du'a amalun salih wa huwa min afdhalil qurbat. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan semua amalan-amalan tadi itu bukan hanya boleh, itu amalun soleh, bukan hanya amalun soleh, min afdhalil qurbat, termasuk amalan takorrub yang paling afdhal, kata Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ini imam yang menjadi kiblat mereka, kiblat orang-orang yang zaman sekarang banyak tentang tahlilan itu tadi. Nah sekarang coba kita bedah isi tahlilan itu apa saja. Isi tahlilan yang pertama ada membaca Al-Quran untuk mayit. Membaca Al-Quran untuk mayit ada dalilnya. Nah, dalam Sunan Abu Dawud, dalam Musnad Ahmad itu ada satu hadis Nabi bersabda, iqra'u ala mautakum yasin.
bacakanlah Yasin untuk orang-orang mati di antara kalian. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan wa yustahabbu liz-za'ir ayyusallima 'alal maghabir wa yad'u liman yazuruh wa li jami'i ahli al-maqbarah wal afdal ay yakuna as-salam wa ad-du'a bima thabata fil hadits wa yustahabbu ay yaqra'a minal Qur'an ma tayassar wa yad'u lahum 'aqibaha. Nah, Imam Nawawi beliau mengatakan sunnah orang yang ziarah kubur yang pertama membacakan salam, terus wa yustahabbu ay yaqra'a minal Qur'an ma tayassar, disunnahkan juga untuk membaca Quran ma tayassar yang mudah, sehingga nggak harus Yasin di sini. Walaupun redaksi dalam hadis itu perintah Nabi untuk baca Yasin, tapi ulama memahaminya yang penting baca Al-Quran ma tayassar yang mudah-mudah saja. Kemudian isi tahlilan ada sodakohan untuk mayit. Nah, sodakohan untuk mayit ini bagaimana ini? Sodakohan untuk mayit boleh, ada hadisnya dalam kitab Muslim. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian tanya, ya Rasulullah, ibu saya wafat, tidak sempat berwasiat. Lah saya menyangka seumpama dia sempat wasiat, maka dia akan memerintahkan saya agar saya bersodakoh. Wahai Rasulullah, ini seumpama saya sodakoh untuk ibu saya, artinya saya sodakoh dengan niat pahalanya saya kirimkan untuk ibu saya, afalaha ajrun, apakah dia dapat pahala gara-gara sodakoh saya ini? Maka Nabi menjawab, na'am, oh iya, kamu ibumu mendapatkan pahala. Nah, Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim beliau mengatakan hadis ini menjelaskan bahwasanya bersedekah untuk mayit itu bermanfaat dan pahala sedekah sampai kepadanya. Ini kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, juz 7 halaman 90. Bahkan lagi-lagi Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bacaan Al-Quran, doa, sodakoh, dan amalan-amalan baik yang lain jika dikirimkan untuk mayit itu sampai, kata Imam An-Nawawi, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa beliau, wa ammal qira'ah was sodakoh wa ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jamaah fi wusuli thawabil ibadat al-maliyah kas sodakoh wal itq kama yasulu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar was salatu alaih. Jadi beliau mengatakan di sini bahwasanya membacaan Al-Quran, sodakoh, kemudian doa dan lain-lain min a'malil birri yang berupa amal-amal baik ini sampai kepada mayit. Bukan hanya itu, beliau menambah fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jamaah, masalah sampainya amalan-amalan tadi kepada mayit ini tidak ada pertentangan di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Adapun seumpama kalau misalnya orang Wahabi mengatakan mengkhususkan 7 hari, mengkhususkan 40 hari, 100 hari, itu tidak ada dalilnya. Maka kami jawab, kata siapa tidak ada dalilnya? Mengkhususkan hari-hari tertentu untuk amalan-amalan tertentu ini boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ada suatu hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyian wa raqiban wa kana Abdullah bin Umar yaf'aluh. Jadi baginda Rasulullah SAW itu punya hari khusus, yaitu hari Sabtu. Beliau biasa sholat di Masjid Quba, masyian waraqiban, kadang jalan, kadang naik kendaraan. Wa fi hadzal hadits ala ikhtilafi turuqihi dilalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mal as-salihah wal mudawamah ala dzalik. Jadi beliau mengatakan dalam hadis ini terlepas dari perbedaan jalur periwayatannya, seseorang boleh mengkhususkan hari-hari tertentu untuk amalan-amalan tertentu. Bukan hanya itu, boleh juga mudawamah alaiha, istiqomah melakukan amalan-amalan tertentu tersebut di hari-hari yang ia tentukan tersebut. Jadi menentukan 7 hari, 40 hari, 100 hari ini pada dasarnya boleh, tidak masalah, kata Imam Ibnu Hajar. Bukan kami yang mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari.